Siapa di sini yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat? Siapa di sini yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat? Acungkan tangan kanannya, katakan saya. Saya. Tepuk temennya. Mbak. Kalau ingin anaknya sukses, kita belajar sungguh-sungguh ya. Sekarang angkat tangan kirinya, tepuk bahu temannya. Dan serius, simpan HP-nya. Siap? Lihat-lihatan, siap. Simpan HP-nya. Ya, simpan dulu ya HP-nya ya. Sudah disimpan HP-nya, nggak usah dilirik-lirik ya Bu ya. Nanti selesai acara yang jualan pada closing semuanya. Oke? Namun kita sepakati dulu ya, kita main tepuk tangan. Katanya kalau kita ingin sehat itu harus sering tepuk tangan, ya. Makanya anak-anak saya kan sehat-sehat ya Bu ya. Nah, jadi tepuk tangan ini belum mulai Bu, belum mulai. Tepuk tangan ini melancarkan peredaran darah katanya gitu ya Bu ya. Maka akan terhindar dari penyakit stroke. Apalagi selain tepuk tangan juga transferannya lancar. Nah itu efeknya itu ya Bu ya. Nah kalau kata saya satu, ibu-ibu tepuknya satu kali, siap? Kalau kata saya dua, ibu-ibu tepuknya? Kalau kata saya tiga, tepuknya berapa Bu? Kalau kata saya empat, tepuknya? Enggak, jangan tepuk, diam. Kalau kata saya lima, tepuknya lima kali, siap Bu? Siap? Satu, dua, tiga, empat. Nah. Masih ingat Bapak di rumah. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah, terima kasih semuanya. Sekarang saya minta satu orang ke depan boleh? Satu orang ke depan boleh? Maju ke depan Bu. Ya. Nanti Ibu dapat door prize ya. Panitia ada door prize. Ya. Ibu namanya siapa? Ya Allah, cantik sekali. Anaknya berapa Bu semuanya? 3, Masya Allah. Cucu 3. Oh Ibu udah punya cucu. Kayak gadis ya. Gadis loh Bu, asli. Ibu tolong Ibu ini diremes sepuasnya. Remes sampai hancur. Diremes maksudnya sampai. Nah udah. Sekarang dibuka Bu. Dibuka. Coba Ibu kembalikan ke asal. Kenapa? Coba Bu, coba dulu Bu, jangan menyerah. Bisa nggak? Ya, terima kasih ya Bu, tepuk tangan untuk Ibu. Sambil duduk ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sambil duduk suruh kembalikan waktu. Tadi asalnya kan kertasnya seperti ini ya Bu ya. Kemudian diremes-remes, bisa nggak dikembalikan lagi seperti ini? Kalau ada yang bisa mengembalikan, saya kasih 1 juta. Ayo Bu, diikhtiarkan. Setrika. Nah, ini ibaratnya ibu-ibu. Ibaratnya adalah begitulah kondisi anak kita jika mendapatkan pengasuhan yang tidak sesuai. Dari siapa? Dari orang tuanya. Karena mendidik anak itu bukan tugas guru saja. Guru itu hanya perpanjangan tangan kita, pelengkap. Tugas utama mendidik anak ada pada orang tua. Nah seperti kertas tadi, ketika kita salah mengasuh anak, dalam mendidik anak, ibarat kertas yang sudah diunyek-unyek, dikembalikan lagi itu susah. Gitu ya Bu ya? Nah sekarang saya akan putarkan sebuah video ya.
ini adalah kondisi janin di dalam kandungan kita, Bu, di dalam rahim kita. Ini usia janin sekitar 7 bulan ya. Seperti ini. Lihat. Subhanallah ya. Jadi anak-anak yang kita lahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah. Sudah membawa fitrahnya sendiri, tidak ada yang bakalan jahat, tidak ada yang bakalan nakal, tidak ada yang bakal mengalu, nggak ada. Yang memberikan coretan-coretan pada anak itu siapa, Bu? Dan proses pembentukan karakter anak ini sudah dimulai sejak di dalam kandungan. Ketika dalam kondisi seperti ini, anak itu sudah bisa mendengar, Bu. Ya, jadi anak sudah bisa mendengar sehingga apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu rasakan itu terasa oleh anak. Ininya mungkin apa ya? Digeserin kan, digeserin. Ininya di sini, Mbak. Yang sensitif. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu tadi ingin ya anak-anaknya sukses dunia akhirat. Ingin ya, Bu ya? Ingin saja atau ingin banget? Siapa yang ingin banget, acungkan tangannya, katakan saya. Kurang keras. Nurut ya. Nah, Bu, coba ibu tadi ingin anaknya sukses dunia akhirat. Yang ibu rasakan sekarang, yang ada di sekeliling kita atau yang dialami oleh anak kita, apa sih permasalahan anak kita sekarang? Yang sikapnya itu tidak sesuai dengan keinginan ibu, apa, Bu? Suka main HP. Main HP. Ibunya suka nggak? Oh, nggak begitu ya, sekali-kali ya, Bu. Ibu apa, Bu? Masalah? Berapa tahun? Oh, alhamdulillah, ibu datang di saat yang tepat. Nah, ibu-ibu sekalian, apa namanya? Ini permasalahan yang dihadapi anak-anak zaman sekarang. Pertama, ada serbuan narkoba. Pabriknya itu adanya di Purwokerto, Bu, dekat rumah saya di Pabuaran. Ya. Di satu kecamatan dengan saya ada pabrik ekstasi di situ terbesar di Indonesia, luar biasa. Jadi narkoba ini bisa merusak otak anak kita. Dikatakan sepertiga bagian otak anak kita bisa rusak dengan narkoba. Kemarin ada anak yang tega memukuli ibunya, neneknya karena dia kecanduan narkoba. Ya, jadi sudah hilang ingatan. Dia sudah tidak ada lagi kepribadian sebagai manusia yang baik, itu udah nggak ada. Kemudian pergaulan bebas. Nah ini, Bu, anak-anak remaja kita ini banyak yang terjebak dengan pergaulan bebas. Ya, beberapa 1,5 bulan yang lalu saya ngisi di sebuah daerah. Di situ ternyata baru saja ada kejadian yang cerita itu Pak Camatnya, yang di situ diceritakan bahwa ada 2 anak gadis hilang. Hilangnya dari pesantren, Bu. Jadi orang rumah nyangka dia di pesantren, orang pondok ini ngira karena ini nggak ada, mungkin di rumahnya, ya. Nah, baru ketahuan orang tuanya juga, ternyata anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada. Baru dicari nggak ketemu, sampai akhirnya suatu hari anaknya ditemukan di hotel. Ditemukan di hotel dalam kondisi pingsan. Apa yang dialami anak ini, Bu? Anak ini langsung dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Ternyata anak ini, nun seunggih, digarap oleh 8 orang. Anak SMP, Bu, oleh 8 orangnya pingsan. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama pelakunya berhasil diciduk. Ternyata siapa? Ternyata pacar dari anak ini sendiri, yang notabene adalah anak pang, Bu, yang sering keliling di jalan-jalan itu. Nah, kemudian ini kan kasusnya dikasuskan lah ya, di jalur hukum gitu ya. Anak ini menolak
untuk dikatakan memperkosa. Saya tidak memperkosa, tapi kami melakukan suka sama suka. Tapi kenapa ini jadi 8 orang gitu kan? Kata dia, di komunitasnya dia, di gengnya dia itu semua milik bersama, termasuk pacar. Makan kita bersama, bagi itu gantian bersama. Dan kami tidak ada ikatan dengan hukum manapun. Tidak ada ikatan dengan hukum manapun. Jadi tidak ada yang bisa menghukum kami, kata si Otong begitu. Luar biasa. Ini sampai sekarang anaknya masih dirawat, Bu. Trauma luar biasa. 8 orang anak gadis, ya Allah. Mungkin anak-anak perempuan ini nggak terbayangkan sebelumnya bakal jadi kejadian begini. Ini belum lagi, ya seringlah kita ya dapat di Facebook gimana gitu ya. Ada anak yang melahirkan di WC. Ada anak yang melahirkan di kebun. Ini akibat pergaulan bebas. Sudah tanpa batas, sudah tidak melanggar norma dan lain sebagainya. Ini mengerikan sekali kalau menurut saya ya. Dan ini tentunya bagi kita sebagai orang tua, ketika anaknya melakukan ini dan kita belum mendidiknya, Bu, belum mendidiknya, maka kita akan dihisab nanti. Ketika kita belum mendidik anak kita, belum mengajari anak kita dengan sebaik-baiknya, kemudian anak melakukan kesalahan, maka kita akan ditanya, apa yang sudah engkau lakukan pada anakmu? Jadi kita nggak bisa berlepas tangan, ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mudah putus asa. Teman saya psikolog mendapati akhir-akhir ini banyak sekali menerima pasien ya, anak-anak umuran SMA, kuliah gitu ya, yang punya yang tidak punya harapan gitu loh, tidak punya keinginan untuk menatap masa depan gitu loh, dalam kondisi putus asa gitu. Kenapa sebabnya, Bu? Karena anak-anak sekarang ya Bu ya, itu semuanya menjadi generasi yang terlayani, serba mudah. Coba anak dulu ini ada yang pernah nimba air? Siapa yang pernah nimba air? Ibu jangan mengelak, Bu, saya kelihatan pergelangan ininya gede. Itu bukti ibu dulu yang nimba air ya Bu ya. Coba anak sekarang, adakah yang nimba air? Ada. Butuh air tinggal butuh tinggal gitu kan Bu. Makan. Adakah anak sekarang kalau mau pergi sekolah itu harus masak dulu? Masak sendiri ya enggak? Ada nggak anak sekarang yang suka nyetrika baju pakai setrika arang? Ada laundry ya kan? Nah kita dulu kenapa sekarang angkatan kita ini kan mak strong nih, the power of mak ada gitu ya. Pokoknya mak itu maha benar ya kan? Yang lain minggir gitu kan? Kenapa kita bisa se-strong ini? Karena kita bukan generasi yang terlayani. Kita dari kecil dididik untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Mau bajunya rapi nyetrika. Saya nyetrika Bu, kelas 4 SD sama ibu saya seragam udah nggak disetrikain. Kalau kamu mau rapi nyetrika sendiri, setrikanya pakai setrika arang. Dulu saya kesel banget sama ibu saya, kenapa sih ada setrika listrik pakainya arang? Ternyata itu mendidik luar biasa, bahwa kita dididik bahwa hidup ini tidak mudah. Kita diajarkan bahwa hidup ini penuh tantangan. Ada percikan api nih ke tangan, itulah hidup. Sehingga kita nggak mudah putus asa ya kan Bu. Nah anak-anak kita sekarang menjadi generasi yang serba dimudahkan. Mainannya gadget, tinggal geser-geser. Nggak ada kesulitan, nggak terbiasa menghadapi kesulitan, sehingga dia akhirnya apa? Mudah putus asa. Dan akhirnya ini Bu, kejadian ini menyakiti diri sendiri sampai akhirnya melakukan. Dan sekarang Bu, nauzubillah ya, alasan untuk melakukan ini, bunuh diri ini semakin sepele. Putus cinta, gantung diri, nilai kecil, minum baik dong. Coba, apalagi kalau kayak kita ya Bu yang menghadapi harga cabai yang tidak bisa kompromi sama harga gula dan lain sebagainya. Coba, mau apa coba nanti anak-anak kita? Padahal kehidupan di depan itu jauh lebih sulit nggak dari sekarang Bu? Lebih sulit. Ini benar loh Bu. Alasan untuk menyakiti diri dan melakukan bunuh diri ini sekarang semakin cemen, semakin receh. Ada mahasiswa ITB yang nilainya cum laude, kemudian dia ditemukan sudah dalam kondisi tewas di kamarnya. Apa alasannya? Skripsinya itu ditolak oleh pembimbing.
Saya dulu ya Bu ya, ketika saya kuliah mengajukan proposal skripsi saya dibantai 2,5 jam. Dulu wajah saya rada putihan ya Bu ya, itu berubah jadi merah marun, kemudian jadi abu-abu sampai gelap kata teman saya. Medi wajahnya ganti-ganti, tapi saya bertahan nggak menyerah Bu. Betul, itu akibatnya Trika pakai arang. Iya enggak? Jadi saya di prototin dosen biasa aja, atau dosen sampai gebrak-gebrak meja Bu ngebantai saya, tapi saya bertahan dengan prinsip saya sampai kata dosen yang menyerah. Baiklah, nanti pokoknya kamu bakal gagal di sidang. Itu kalau dia diancam. Terus apa yang terjadi ketika sidang? Saya dikasih dosen-dosen yang killer Bu, yang memang dia suka menggagalkan skripsi mahasiswa. Saya serahkan aja sama Allah. Saya masuk ke ruangan, gak ditanya, malah ngobrol kita si ibunya curhat. Terus keluar saya dikasih A. Itu akibatnya Trika pakai anak. Coba kalau anak sekarang digituin Bu, wah itu bayi gue udah habis berapa drum? Iya enggak? Ya Bu ya? Nah ini masalah kita. Ibu kan pada gesit ya, terginas. Itu jangan-jangan kita nanti kegesitan kita membuat anak kita malas, membuat anak kita serba terlayani karena kita nggak sabar melihat rumah acak-acakan misalnya. Anak-anak ada yang bawa bekal ke sekolah, siapa yang nyiapin? Mulai besok dia yang nyiapin sendiri. Nggak apa-apa, masih TK, mulai SD ya Bu ya, mulai 7 tahun biar dia masukin, minimal masukin dulu nih, udah ibu siapin, dia masukin belajar melayani diri sendiri. Air minumnya siapa yang siapin? Semua disiapin sampai SMP, ini disiapin sama ibunya. Makanya ibu-ibu mengatakan pagi-pagi itu hari terrempong sedunia, ya iya dikerjain sendiri. Kalau ibu saya dulu enggak Bu, dia kipas-kipas aja. Anaknya sibuk, ada yang nyapu, ada yang nyuci piring, dia kipas-kipas aja. Mau makan, bikin sarapan sendiri. Nggak mau bikin sarapan berarti kok lapar gitu, udah. Ya kan? Nah kita sekarang kan serba ingin sama kita sendiri. Nah karena itu kayak ingin kita itu dicap sebagai masa sekarang. Ya enggak? Akhirnya anak-anak jadi lembek Bu, ya. Kemudian apa lagi? Nah ini pornografi. Nah ini pornografi, ada videonya nggak cukup waktunya. Pornografi ini Bu, kalau tadi narkoba merusak 3 bagian otak anak kita, maka pornografi itu merusak seluruh bagian otak.